Zaid ibnul Khattab, Raja Wali pertempuran Yamamah. Iya, bukan Raja Wali itu artinya orang yang bisa memimpin kayak gitu loh. Suatu hari Rasulullah duduk dikelilingi oleh sejumlah orang-orang Islam ya. Selagi pembicaraan berlangsung, tiba-tiba Rasulullah diam. Kemudian beliau menghadapkan bicaranya kepada orang-orang di sekelilingnya dengan ucapan ini. Ucapannya apa? Inna fikum larajulan dirasuhu finnari a'zamu min jabali Uhud. Sesungguhnya di antara kalian ada seorang laki-laki, gerahamnya di neraka lebih besar dari gunung Uhud. Jadi gigi gerahamnya itu lebih besar dari gunung Uhud. Nah, lalu semua orang yang hadir di majelis Rasulullah ini takut dan cemas ya akan timbulnya fitnah dalam agama kelak. Masing-masing mereka ya merasa kalau mereka itu akan menerima nasib yang paling jelek dan kesudahan yang terkutuk. Tetapi semua mereka yang mendengar pembicaraan waktu itu ya, kehidupannya telah berakhir dengan kebaikan. Mereka telah menemui ajal mereka sebagai syuhada di jalan Allah. Yang tinggal dan masih hidup hanya Abu Hurairah dan Rajal bin Unfuah. Setelah gugur sebagai syuhada para sahabat tersebut, Hurairah merasa seluruh persendiannya gemetar dan hatinya diliputi ketakutan. Kalau ramalan Nabi itu menimpa dirinya, yaitu apa? Seorang laki-laki gerahamnya di dalam neraka lebih besar dari gunung Uhud. Tadi tinggal yang dua, Abu Hurairah dengan Rajal bin Unfuah. Nah ya, matanya tidak bisa terpejam, dia tidak bisa tenang dan cemas sampai takdir yang menyingkapkan orang yang celaka itu adalah Rajal. Dia murtad dari Islam. Ia bergabung dengan Musailamah al-Kadzab. Rajal bin Unfuah ini pergi di suatu hari kepada Rasulullah dan berbaiat dan masuk Islam. Sesudah ia menganut Islam dan kembalilah ia kepada kaumnya. Ia tidak pernah datang lagi ke Madinah kecuali sesudah Rasulullah wafat dan terpilihnya Abu Bakar sebagai khalifah kaum muslimin. Kepada Abu Bakar telah disampaikan orang berita tentang keadaan penduduk Yamamah dan bergabungnya mereka dengan Musailamah. Rajal mengusulkan kepada Abu Bakar agar ia sendiri yang diutus kepada kaum Yamamah tadi untuk mengembalikan mereka kepada Islam. Usulan Rajal tadi pun diterima oleh khalifah. Maka berangkatlah Rajal ke negeri Yamamah. Sewaktu ia menyaksikan jumlah mereka yang sangat banyak dan menakutkan, disangkanya orang-orang itu pasti menang. Jadi pada si Rajal tadi datang ke Yamamah, dilihatnya orang yang mendukung Musailamah itu banyak dan mereka pasti menang, pikir apa Rajal ya. Maka jiwanya yang berkhianat itu membisikkan ya, dan akhirnya membelok ke kelompok Musailamah ya, Musailamah al-Kadzab. Bahaya Rajal terhadap Islam lebih mengkhawatirkan dari bahaya Musailamah sendiri, sebab karena ia dapat menyalahgunakan keislamannya yang lalu dan masa-masa hidupnya bersama Rasulullah di Madinah, serta hafal akan ayat-ayat Al-Quran yang tidak sedikit. Begitupun dikirimnya ia sebagai utusan oleh Abu Bakar, khalifah kaum muslimin. Semua itu disalahgunakan dan orang muslim tidak tahu kalau dia membelot kan. Nah itu, semua itu disalahgunakannya secara keji untuk memperkuat kekuasaan Musailamah dan mengukuhkan kenabian palsunya. Dengan sungguh-sungguh ia pergi menyebarluaskan kepada orang banyak bahwa ia pernah mendengar Rasulullah berkata bahwa beliau menjadikan Musailamah bin Habib al-Kadzab, itu kan julukan ya,
Musailama bin Habib sebagai serikatnya dalam perkara tersebut. Sekarang karena Rasulullah telah wafat, maka orang yang paling berhak membawa bendera kenabian dan wahyu sesudahnya adalah Musailamah, kata si Rajal. Padahal tidak ada lagi wahyu, ya, nggak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Jumlah orang yang bergabung kepada Musailamah pun semakin banyak disebabkan oleh kebohongan-kebohongan Rajal dan karena penyalahgunaan Islam dan hubungannya dengan Rasulullah di masa berita kebohongan Rajal ini sampai ke Madinah. Marahlah orang Islam, ya, karena tindakan Rajal yang akan menyesatkan manusia dan memperluaskan kesesatan, ya. Maka orang Islam yang paling murka dan terbakar marahnya adalah Zaid ibnul Khattab. Jadi yang paling marah dengan murtadnya Rajal dan tindakan-tindakannya terhadap kaum muslimin, maka dialah yang bernama Zaid bin Khattab, saudara Umar ibnu Khattab, saudaranya yang lebih tua dan lebih dahulu. Berarti kakaknya. Dia lebih tua dari Umar, tentu ia lebih dahulu lahirnya. Ia lebih dahulu masuk Islam, sebagaimana ia lebih dahulu pula syahid di jalan Allah. Zaid, ia bekerja secara diam-diam. Kediamannya itu memancarkan permata kepahlawanannya. Keimanannya kepada Allah, Rasul, agama adalah keimanan yang teguh. Ia tidak pernah ketinggalan dari Rasulullah dalam setiap kejadian penting maupun peperangan. Di setiap pertempuran niatnya telah dipatrikan menang atau syahid. Dalam perang Uhud, sewaktu pertempuran sedang menjadi-jadi antara kaum musyrikin dan orang mukmin, Zaid bin Khattab menebas dan memukul. Ia terlihat oleh adiknya Umar bin Khattab sewaktu baju besinya terlepas ke bawah. Baju besinya tadi terlepas, ya, ke bawah hingga ia berada dalam kedudukan yang mudah dijangkau musuh. Maka Umar berseru, "Hai Zaid, ambil lekas baju besiku, pakailah untuk berperang." Maka Zaid menjawab, "Aku juga menginginkan syahid sebagaimana yang kau inginkan, hai Umar." Dan ia terus bertempur tanpa baju besi secara mati-matian dan dengan keberanian yang luar biasa. Zaid memiliki semangat yang berkobar untuk mendapatkan Rajal. Ia ingin menghabisi nyawanya, ya, yang keji, nyawa Rajal yang keji dengan tangannya sendiri. Menurut pendapat Zaid, Rajal itu bukan hanya orang yang murtad, tapi dia juga seorang yang pembohong, munafik dan pemecah belah, ya. Bukan, dia murtad itu bukan karena kesadarannya, tetapi karena mengharapkan keuntungan dengan kemunafikan dan kebohongan yang terkutuk. Zaid benci pada kemunafikan dan kebohongan, ya. Tak ada yang lebih membangkitkan kejijikannya dan kemarahannya seperti kemunafikan. Dia nggak suka sekali kemunafikan, kebohongan itu tidak suka sekali. Untuk kepentingan tujuannya rendah itulah Rajal memainkan peranan berbuat dosa, menyebabkannya bertambahnya jumlah golongan yang ikut bergabung Musailamah karena dia bohong tadi, ya, munafik tadi itu. Jadi banyak golongan yang ikut dia. Dengan ini sebenarnya ia menyeret sebagian besar orang-orang kepada kematian dan kebinasaan dengan menemui ajal mereka di medan perang murtad di perang Yamamah. Maka Zaid mempersiapkan diri untuk menyempurnakan keimanannya dengan menumpas bahaya fitnah ini, bukan hanya terhadap pribadi Musailamah, malah lebih terhadap orang yang paling berbahaya, yaitu Rajal bin Unfuah. Saat pertempuran Yamamah dimulai, keadaan suram dan mengkhawatirkan. Khalid bin Walid menghimpun bala tentara, lalu dibagi tugas untuk menempati beberapa kedudukan. Diserahkannya panji-panji kepada Zaid bin Khattab, salah satunya, ya, kepada Zaid bin Khattab. Bani Hanifah, pengikut Musailamah, berperang dengan berani dan mati-matian. Pada mulanya, ya, timbangan pertempuran itu lebih berat kepada pihak musuh, ya. Telah banyak dari kaum muslimin itu, orang-orang muslim itu yang
syahid. Zaid pun melihat gejala turunnya mental, ya, semangatnya kaum muslimin itu mulai menurun. Lalu ia mendaki tempat yang tinggi dan berseru kepada teman-temannya, "Wahai saudara-saudaraku, tabahkanlah hati kalian, gempur musuh, serang mereka habis-habisan. Demi Allah, aku tidak akan bicara lagi sebelum mereka dibinasakan Allah atau aku menemuinya dan menyampaikan alasanku kepada kehadirannya." Kemudian ia turun dari tempat ketinggian itu dan menggertakkan gerahamnya sambil mengatupkan kedua bibirnya tanpa menggerakkan lidahnya untuk mengucapkan kata